Hai, selamat datang kembali di channel saya Firdokumentari, tepatnya pada rubrik Firdokumen Studi, rubrik di mana saya bercerita berkaitan dengan dunia pendidikan. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, selamat datang kembali setelah libur akhir semester ya. Kita semua tahu, hari pertama sekolah itu adalah momen yang krusial. Ada semangat baru, ada tawa, ada cerita, tapi di tengah usaha kita mencairkan suasana, seringkali muncul satu pertanyaan yang sangat akrab di telinga kita. Nak, liburan kemarin pergi kemana? Pertanyaan ini terdengar sangat ringan dan wajar ya. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, di dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak sekolah dasar, para ahli justru menyarankan kita untuk menghindari pertanyaan ini. Bukan karena pertanyaannya salah, tapi karena dampak psikologis dan sosialnya bisa jadi seperti pedang bermata dua di dalam kelas kita. Mari kita bedah alasannya satu persatu, mengapa pertanyaan sesederhana ini bisa menjadi masalah. Alasan pertama, tidak semua siswa punya pengalaman liburan yang sama. Bagi sebagian besar anak, liburan itu ya artinya di rumah saja. Mungkin karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan atau bahkan ada yang harus menghadapi situasi sulit, seperti merawat anggota keluarga yang sakit atau mengalami kedukaan. Bayangkan, ketika teman-temannya dengan semangat bercerita tentang liburan keluar kota, ke taman rekreasi yang mahal, atau bahkan ke luar negeri, anak yang hanya tinggal di rumah ini akan langsung merasa kecil, malu, dan terpinggirkan. Hari pertama sekolah yang seharusnya penuh sukacita, justru berubah menjadi hari yang penuh ketidaknyamanan. Alasan kedua, pertanyaan ini tanpa sadar menumbuhkan kesenjangan sosial sejak dini. Anak-anak itu sangat peka terhadap perbandingan. Saat kelas dipenuhi cerita tentang destinasi mewah, liburan yang menghabiskan banyak biaya, atau barang-barang baru, siswa yang tidak mampu bisa mulai merasakan jurang perbedaan yang sangat dalam. Ini bisa memicu rasa iri hati, minder, dan akhirnya fokus kelas bergeser. Dari yang tadinya semangat kebersamaan dan belajar, jadi ajang pamer materi. Padahal, tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan lingkungan yang inklusif. Bukan sebaliknya. Alasan ketiga yang tidak kalah penting, tidak semua kenangan liburan itu menyenangkan. Kita sering berasumsi kalau liburan itu pasti identik dengan kebahagiaan. Padahal bisa jadi ada siswa yang mengalami kejadian tidak mengenakan. Mungkin mereka baru saja kehilangan anggota keluarga, menyaksikan konflik di rumah, atau mengalami kecelakaan. Pertanyaan, liburan kemana? Secara tidak sengaja bisa membuka kembali luka emosional mereka. Ini memaksa anak untuk mengingat trauma yang seharusnya mereka proses secara pribadi. Sebagai guru, kita harus sangat berhati-hati dengan pertanyaan yang menyentuh ranah personal siswa. Alasan keempat, tujuan utama hari pertama sekolah adalah menyamakan rasa. Momen ini adalah fondasi. Seharusnya kita menciptakan rasa aman, menyatukan semua siswa tanpa memandang latar belakang, dan menumbuhkan semangat belajar bersama. Pertanyaan yang menyoroti perbedaan pengalaman dan materi justru membuat kelas terasa tidak setara sejak awal. Dan yang terakhir, kalau kita hanya bertanya soal tempat, nilai edukatifnya jadi sangat minim. Pertanyaan itu lebih menonjolkan aspek konsumsi daripada pengalaman yang bermakna. Bukankah tujuan kita adalah membentuk karakter yang kuat? Bukan hanya sekadar mengumpulkan daftar destinasi liburan. Lantas, apa dong yang bisa kita tanyakan sebagai gantinya? Nah, sebagai pendidik yang bijak, kita bisa memilih kata-kata yang lebih inklusif dan menguatkan karakter. Alih-alih bertanya kemana, ubah fokusnya menjadi apa yang dipelajari atau apa yang disyukuri. Ini dia beberapa contoh alternatif pertanyaan yang lebih aman dan mendidik. Kita bisa tanya, hal baik apa yang kamu lakukan selama liburan? Kebiasaan positif apa yang ingin kamu lanjutkan di sekolah? Apa yang paling kamu syukuri selama liburan kemarin? Atau pengalaman sederhana apa
di rumah yang bikin kamu senang? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih inklusif. Siswa yang hanya di rumah pun pasti punya jawaban. Mereka bisa menceritakan apa yang mereka syukuri atau kebiasaan baik apa yang mereka lakukan. Ini tidak akan memicu perbandingan, tapi justru mendorong refleksi diri, menguatkan karakter dan menumbuhkan rasa syukur apapun status ekonominya. Intinya, Bapak dan Ibu, peran kita sebagai guru jauh melampaui sekadar mencairkan suasana. Tugas kita adalah menjaga perasaan setiap anak, memastikan setiap hati kecil di kelas kita merasa aman, diterima, dan dihargai. Sebuah pertanyaan kecil yang kita lontarkan bisa punya dampak yang sangat besar pada jiwa siswa kita. Mari bersama-sama kita ciptakan ruang kelas yang benar-benar setara dan penuh empati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa.